Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah, kelas C NIM A221200102. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang klasifikasi dan ciri-ciri amfibi dan reptilia, yang dimana kelompok 12 beranggotakan Adelia Putri dengan NIM A2212111 dan Berlinda Austin Paliwan NIM A2212115. Pengertian amfibi. Kata amfibi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu amfi atau rangkap dan bios yang artinya hidup, atau dapat diartikan sebagai hewan bertulang belakang atau vertebrata dengan kelembapan kulit yang tinggi, tidak tertutupi oleh rambut, yang hidup di dua alam, yakni di air dan di darat. Karena itu amfibi diartikan sebagai hewan yang mempunyai dua bentuk kehidupan, yaitu di darat dan di air. Pada umumnya, amfibi mempunyai siklus hidup awal di perairan dan siklus hidup kedua adalah di daratan. B. Ciri-ciri amfibi. Ciri-ciri amfibi dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yakni sebagai berikut. 1. Amfibi merupakan satu-satunya vertebrata yang mengalami metamorfosis lengkap. Telur biasanya diletakkan di dalam air atau lingkungan lembab dan dibuahi secara eksternal. 2. Eksternal berkulit halus, tipis, berbulu, berpori, kulit mengandung kelenjar lendir dan kelenjar racun. 3. Amfibi adalah hewan berdarah dingin, tidak seperti hewan berdarah panas yang mengatur suhu tubuh secara internal. Amfibi mengatur suhu tubuh dari luar tubuh mereka. 4. Jantung terdiri dari 3 ruang, 2 atrium, 1 ventrikel. Respirasi dapat secara terpisah atau dalam kombinasi paru-paru kulit. Dan insang memiliki peredaran darah tertutup. 5. Kaki memiliki selaput. 6. Anggota badan memiliki ukuran bervariasi dengan anggota bagian depan lebih kecil dari anggota bagian belakang. Klasifikasi amfibia. 1. Anura. Nama Anura mempunyai arti tidak memiliki ekor, seperti namanya. Anggota ordo ini mempunyai ciri umum tidak mempunyai ekor, kepala bersatu dengan badan, tidak mempunyai leher dan tungkai. Berkembang biak. Tungkal belakang lebih besar daripada tungkal depan. Hal ini mendukung pergerakan, yaitu dengannya melompat. Pada beberapa famili terdapat selaput di antara jari-jarinya. Seysilia. Seysilia mempunyai anggota yang ciri umumnya adalah tidak mempunyai kaki sehingga disebut apoda. Tubuh menyerupai cacing gilik, bersegmen, tidak bertungkai, dan ekor mereduksi. Hewan ini mempunyai kulit yang kompak, matanya teredukasi tertutup oleh kulit atau tulang. Retina pada beberapa spesies berfungsi sebagai fotoreseptor. Ceodata. Ceodata mempunyai ciri bentuk tubuh memanjang, mempunyai anggota gerak dan ekor, serta tidak memiliki timpanum. Tubuh dapat dibedakan antara kepala, leher, dan badan. Beberapa spesies mempunyai insang dan yang lainnya bernafas dengan paru-paru. Pada bagian kepala terdapat mata yang kecil dan pada beberapa jenis, mata mengalami reduksi. Fase larva hampir mirip dengan fase dewasa. Anggota ordo Ordella hidup di darat akan tetapi tidak dapat lepas di air. Reproduksi amfibia. Amfibi biasanya bereproduksi di awal musim semi, di akhir musim panas. Walaupun beberapa bereproduksi di musim dingin dan gugur, banyak katak dan kodok seperti katak pada umumnya berkumpul dalam sebuah kelompok besar di kolam-kolam, sungai-sungai, rawa-rawa, dan danau-danau untuk berkembang biak. Pada katak dan kodok, jantan akan membuat suara yang menarik betina. Ketika katak betina telah memilih pasangan, katak jantan akan meloncat ke atas mereka. Mereka berenang bersama saat betinanya untuk meletakkan telur di air. Katak bisa meletakkan 100 sampai 60 ribu telur dalam satu kali kawin. Perkawinan dilakukan di air dikarenakan telur mereka ditutupi jeli yang tidak bisa bertahan lama di kondisi kering. Reptilia. A. Pengertian reptilia. Kata reptilia berasal dari bahasa Latin, yakni repto, yang artinya melata. Reptilia umumnya disebut dengan Poikilotrem. Reptilia atau disebut dengan hewan melata yang memiliki kulit kering, kemudian tubuhnya ditutupi oleh papan epidermal atau sisik. Melata adalah cara berjalan dengan
menempelkannya perut hewan tersebut ke tanah. Spesies reptilia ini terdiri dari sekitar 6.000 jenis hewan. Reptilia juga ialah hewan yang bisa menyerap panas dan lingkungan luarnya. Maka dari itu kamu mungkin pernah melihat seekor kadal yang sedang berjemur. Ciri-ciri reptilia. Ciri-ciri reptilia dapat dibagi dalam beberapa macam, yakni sebagai berikut. 1. Hewan ini termasuk ke dalam kelompok vertebrata yang bisa berkembang dengan baik. Tubuhnya terbagi menjadi 5 bagian, yakni cervical, thoracal, lumbar, sacral, serta ekor. Alat geraknya berupa berbagai jari dengan cakarnya dan matanya. Mempunyai 2 kelenjar air mata, gunanya agar mata tetap basah. Reptilia memiliki sistem pernapasan berupa paru-paru yang mana strukturnya sangat memiliki jantung yang berjumlah 4 ruang, terdiri dari 2 serambi, atrium, dan juga 2 bilik vertikal. Memiliki ginjal dengan tipe metamorforos. Organ dalam sistem pencernaannya sudah lengkap. Sistem reproduksi pada hewan ini dilakukan dengan cara internal, serta perkembangbiakannya mempunyai sifat ovipar atau ovovivipar. C. Klasifikasi reptilia. Crocodilia. Hewan yang termasuk ke dalam ordo ini adalah kelompok buaya. Cirinya mempunyai kulit yang tebal, dilengkapi berbagai rusuk abdominal, bentuk tubuh memanjang, kepalanya besar serta panjang. Sama ordo ini habitatnya kebanyakan di perairan tawar, serta di laut. Terdapat jantung yang bersekat vertikal yang sudah sempurna. Perkembangbiakannya secara ovipar, yakni telurnya diperan di dalam dedaunan yang sudah membusuk. Ordo Crocodilia mempunyai kaki berjumlah 4 buah, berbagai jarinya, punya kuku dan juga kakinya pendek. Contoh spesiesnya adalah Alligator sp dan Crocodylus sp. Testudinata atau Selonia. Reptilia yang termasuk ke dalam ordo ini ialah penyu serta kura-kura yang memiliki tubuh lebar. Bagian dorsalnya dilindungi oleh perisai dorsal atau carapax, serta perisai bagian ventral atau disebut dengan plaston di bagian rahangnya. Tidak mempunyai gigi namun dilapisi oleh zat tanduk. Beberapa rusuknya menyatu dengan perisai bagian dorsal. Ordo ini hidupnya di perairan laut, darat, serta perairan tawar. Perkembangbiakannya dilakukan dengan cara bertelur atau ovipar. Telur-telurnya disimpan di dalam lubang yang sudah dibuat oleh hewan betinanya. Squamata. Ordo ini adalah kelompok hewan yang memiliki sisi kulitnya dan tidak memiliki rusuk bagian abdominal. Squamata ini ialah ordo reptil terbesar, terdiri dari kadal, ular, dan amphibenia, yang secara kolektif diketahui sebagai squamata dengan lebih dari 10.900 spesies. Saat ini, ordo ini juga merupakan ordo hidup kedua terbesar vertebrata hidup setelah Perciformes. Reproduksi reptilia. Sistem reproduksi pada reptil secara umum terdiri dari organ reproduksi jantan dan betina. Organ reproduksi jantan terdiri dari sepasang testis, epididymis, vas deferens, dan hemipenis. Testis menghasilkan sperma, epididymis menampung sperma, vas deferens menyalurkan sperma ke hemipenis, dan hemipenis merupakan alat kelamin jantan yang digunakan untuk memasukkan sperma ke dalam kloakan betina. Organ reproduksi betina terdiri dari sepasang ovarium, oviduk, dan kloaka. Ovarium menghasilkan sel telur, oviduk menyalurkan sel telur ke kloaka, dan kloaka merupakan lubang yang berfungsi untuk mengeluarkan kotoran telur dan sperma. Proses reproduksi pada reptil umumnya terjadi dengan cara bertelur atau ovipar. Sel telur yang telah berproses atau yang dibuahi oleh sperma akan berkembang menjadi embrio di dalam oviduk. Embrio akan dilindungi oleh cangkang telur yang keras. Telur akan menetas menjadi anak reptil setelah beberapa waktu. Beberapa jenis reptil juga ada yang bersifat ovovivipar, yaitu telur yang menetas di dalam tubuh induknya. Anak reptil akan keluar dari tubuh induknya dalam keadaan hidup. Sekian pemaparan dari kelompok tersebut. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.